Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fazrianti dengan NIM 6523211. Mau mengerjakan tugas UAS komputer akuntansi. Di sini ada tampilan aplikasi ABSS-nya dan tampilan soal UAS-nya. Kita mulai dari create. Nah, ketika muncul tampilan gini di next aja, dan ini muncul tampilan informasi tentang perusahaannya. Kita masukkan sesuai yang ada di soal. Nama perusahaannya Adi Jaya. Nah, selanjutnya ini diisi NIM. Addressnya kita isi sesuai yang ada di soal ya. Jalan Raja Wali nomor 22 Bandung. Nah, terus numbernya. Selanjutnya email address sesuai yang di soal. Nah, selanjutnya kalau udah sesuai di next aja. Nah, ketika muncul tampilan gini, kita lihat di soalnya ke neraca. Kita lihat tanggalnya ini tahun 2022. Oke, kita masukkan di sini 2022. Selanjutnya yang last month of financial year-nya masukkan Desember. Conversation mode-nya kita pilih yang Desember. Yang ini 12 sudah betul. Lanjut di next aja. Nah, ketika muncul tampilan gini, kita pilih yang di tengah ya. Nah, yang ini yang di tengah. Conversation. Oh ya, yang ini yang di tengah. Oke. Nah, selanjutnya ini pilih yang bawah. Untuk penyimpanannya, kita pilih mau disimpan di mana. Kalau sudah, lanjut di next aja. Nah, yang ini pilih common. Nah, ketika muncul tampilan gini, kita akan buat account list-nya. Yang pertama, kita ke akun, terus ke akun list. Nah, kita lihat di soal. Yang pertama ini ada itu ada akun. Kita ke soal. Nah, kita buat sesuai dengan yang ada di soal. Pertama ini ada current asset. Nah, ini ada header dan detail. Kita pilih yang header dulu karena buat seperti judul yang table ini yang di atas. Karena ini aset, kita masukkan aset. Masukkan akun nomornya sendiri dulu. Namanya current asset. Lanjut oke. Nah, selanjutnya kita pilih new dan ke detail account. Nah, akun tipenya pilih yang ada account. Masukkan account numbernya sesuai yang ada di soal ya. Ini ada cash in bank. Jangan lupa akun tipenya masukin yang bank. Nah, account name-nya cash in bank. Lanjut. Lanjut new lagi ke account receivable. Nah, karena ini account receivable, jadi account tipenya kita ubah ke account receivable, jangan lupa. Ini namanya juga account receivable. Lanjut, karena ini masih account receivable, jadi masih yang ini. Oke. Allowance for the
ini lagi. Nah, ini kita masukin 1.500 merchandise ya, merchandise inventory. Oke, selanjutnya kita suppliers. Kita buat sampai selesai ya. Tunggu. Selanjutnya adalah PP. Lanjut. Lupa tadi bilang yang bawah ini jadi order current asset ya. Nah, oke, lanjut aja. Nah, selanjutnya kita ke fix asset. Nah, karena ini fix asset dulu, kita buat header akunnya dulu. Akun tipenya masih aset. Nah, akun namanya kita masukkan fix asset. Lalu kita kliknya, ini karena anaknya kita pilih yang detail account. Nah, akun tipenya ubah menjadi fix asset. Nah, akun tipenya kita masukkan yang sesuai di soal. Pertama, ada equipment at cost. Lanjut, equipment akumulasi depresiasi, ini akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Kita new. Oke, nah udah ada ya, udah muncul. Selanjutnya kita ke liability, pilih header account dulu. Nah, karena kita akan membuat liability, jadi akun tipenya yang liability, masukin account numbernya, account name-nya masukkan current liabilities. Oke. Nah, account numbernya jangan lupa. Nah, kita pilih yang account payable. Oke, karena kan detail account ya, jangan lupa ubah. Kalau gitu udah, kita ke new. Selanjutnya 1.200 expense payable. Account numbernya jangan lupa. Terus accountnya bukan payable. Kita lanjutkan sesuai yang ada di soal ya. Akun nomornya ya udah di oke. Oh ya, di oke, jangan lupa. Ini udah ada. Oh ya. Cek lagi, jangan lupa. Ini kita buat yang header ya, masih liability karena ada long term liability. Kita bikin dulu account numbernya ini 2000, account numbernya long term liability. Oke.
Selanjutnya kita ke detail account, masukkan account numbernya. Dan ini Bank Danamon Loan, klik OK. Selanjutnya kita ke equity. Nah, lakukan hal yang sama seperti tadi. Lanjut. Lanjut income. Sales return, klik OK. Ya, sekarang masih ada, sudah ada ya, udah lengkap. Kita lanjut ke COGS nya, masukkan sesuai yang ada di soal ya, account number dan nama akunnya samakan, lalu ini lagi itu numbernya jangan lupa. Ya lagi ini akun tap expense Nah, kalau udah muncul seperti ini kan karena ada dua akun ini, kita ubah aja wage dan salaries-nya. Ada satu lagi nanti ini yang order employer expense. Nah, employer-nya kita ubah jadi operating. Oke. Lanjut ke income. Lanjut ke other expense. Equity cuma ada satu ini. Timbang service.
udah muncul semua, kita cek kembali. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat nih soal, karena ini ada PPN, jadi kita harus masukkan dulu kode teksnya. Kita buka ini pilihnya, masukkan teks kodenya PPN, deskripsinya pelajar pertambahan nilai ya. Rate-nya di sini sesuai soal. Rate-nya nah, ini kita pilih yang outcome. Nah, ada pertanyaan, udah cek kembali oke-nya. Selanjutnya kita lihat sini di daftar apa. Oke. Nah, kita lihat di neraca. Equity awalnya kita pilih yang cash in bank. Oke. Klik OK. Ini teksnya. Ntar karena ini cash in, klik OK. Reliabilitasnya juga. Ini kita ubah sesuai yang ada di soal itu. Masukkan angkanya juga sesuai, debit di debit opening balance-nya, saldo sesuai saldo normalnya. Kalau misalkan saldo normalnya di debit atau di kredit, kita masukkan pakai minus. Ini enggak, masukin aja, samakan. Masukkan ini akumulasi ini akan payable-nya. Ini capital stock-nya. Ntar satu ya. Dua
Ini tanah yang lagi dia kalau berarti di banking kamu ke beras lagi kalau karena beras masukkan sesuai yang disalah ya teman-teman. Ini ada berapa? Oke. nah yang sel dipilih sudah perjalanan baru kayak itu berarti accept baru ke setup lagi jalan lagi supplier nah terus aku ke inventory nah Kayaknya buat daftar customer dan supply-nya kita buka ini. atau dia di inventory Ada toko Diana. Masukkan addressnya sesuai ini, Jalan Jenderal Sudirman. Oke. Ini settingnya di Bandung. Nomornya. Selanjutnya kita klik OK aja. Nah, lanjut berikutnya ada toko Indah. Masukkan nomornya, jalan dan nomor teleponnya dimasukkan sesuai yang ada di soal. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya namanya Bogor. Bandung. Sampai sampai selesai. Iya, oke. Masukkan phone number-nya. Lanjut, ini teks kodenya jangan lupa tambahkan kode OK. Nah, ini kita ke supplier, buat data supplier. Lakukan hal yang sama juga, masukkan nama perusahaannya, terus code ID-nya yang ada di nomor ini, sama alamat, terus nomor teleponnya, ACT-nya dulu di Bandung.
Lanjut nomor teleponnya. Jangan lupa PPN-nya selalu dipakai. Lanjut si Fitirta. PPN-nya jangan lupa. Ini dilakukan hal yang sama. Sini masukkan alamatnya, jalan. Ininya jangan lupa masukkan lagi VPN-nya. Oke. Nah, ini udah masuk semua ya. Kalau udah di close aja. Lanjut kita ini application ini buat menambahkan pertama kita lihat masukkan toko dana. Kita lihat yang ada di soal ini tuh lihat tenggat waktunya ya. Ini balance due days-nya itu 30 hari. Oke aja. Oke, karena ini udah masukkan, kita masukkan invoice-nya. Kertas di rumah. Menggunakan ini sampelnya. Teks kodenya PPN masukin. Lanjut aja ini ke Toko Indah, masukkan juga terms-nya. Ini sama 30 hari juga ya. Masukkan lagi kodenya, nomor faktur dan tanggal. Namanya saldo awal piutang lagi. Masukkan total including teksnya sesuai yang di dalam. Oke. Lanjut. Ini udah otomatis ya. Kalau udah sesuai, next saja. Lakukan hal yang sama. Oh, saya share B. Jadi kalau Ini tanggalnya juga sesuaikan yang ada di soal. Memangnya ini namanya tetap saldo awal piutang, total including teksnya juga. Oke, kalau udah sesuai di record aja. Lanjut, ini di close. Oh iya. Termsnya juga ini sama ya. Nomor fakturnya juga masukkan. Lanjut, tanggalnya, memonya juga tetap saldo awal piutang.
total including text-nya masukkan juga. Kalau udah sesuai dengan yang ada di soal, di record. Nah, ini. Oke, baca lagi. Oke, ini close aja. Bentar. Kita cek dulu. Nah, ini ada add per case-nya, masukkan juga supplies namanya. Ini seperti itu, tambahkan juga payment-nya itu sama ya, 30 hari. Nomornya masukkan. Oke, tanggalnya jangan lupa. Terus ininya tetap selalu buatannya selalu oke, tetap include dengan teksnya. Nah, kalau PP-nya udah sesuai sama yang ada di soal, di record lagi aja. Lanjut kita ke uppercase dulu, supplies namanya, lanjut ke yang PTSA. Nomor faktur ini yang lupa, terms-nya yang 30 hari juga. Nah, masukkan PO number. Terus tanggalnya, saldo awal utang, total including text-nya juga masukkan. Makanya kalau udah sesuai record lagi aja. Lanjut kita ke bentar, dicek dulu apa yang bentar. Lagi nyari Facebook. Tanggalnya jangan lupa, namanya tetap saldo awal utang, total including text-nya juga masukkan sesuai dari soal. Nah, kalau udah sesuai kita klik OK, lanjut. Ini kita close aja ya yang tadi. Dan seterusnya seperti itu. Total including text-nya. Kalau udah sesuai record lagi, klik aja. Lanjut. Ini close aja. Nah, kita cek, kita ke account dulu. Kita masuk ke sini. Kita ini mau lanjut ke yang soal, tapi kita cek dulu. Masukkan dulu nama. Ini buat nanti di soalnya. Jangan lupa COGS-nya, cost of sales-nya, terus account receivable. Ini udah sesuai. Ini jangan lupa pilih yang pajak pertemuan nilai. Selling detailsnya jangan lupa tambahkan PPN-nya. Selanjutnya unit
Oke, lanjut kita new lagi kode yang kedua. Ini TPMS. Ini lagi ininya yang checklist aja semua. Oke, jangan lupa detailsnya, tambahkan PPN udah, ini datanya. Oke, langsung. Nah, setelah itu di close. Kayak di luar acara. Udah ada ya, ini dicek lagi. Oke. Nah, ini angkanya enter aja, terus opening balance. Oh iya. Tanggalnya persediaan barang. Oke, di sini kita masukkan unit cost-nya berapa? 10 juta. Lanjut. 3. Nah, kalau udah, jangan lupa untuk selalu di record ini kalau udah sesuai. Oke. Ini ya dicek lagi, kita selalu ke banking. Oke. Selanjutnya kita ke bagian soal. Yang pertama, soal pertama ya, cerkas kecil tuh spend money, banking spending, ini petty cash, cardnya, ntar cek tuh nomornya, sesuaikan dengan nomornya yang PC 1201, terus tanggalnya sesuaikan 3 Desember 2022. Amountnya di sini 850. Lanjut kita ke new, karena belum ada kita buat yang ini ya, yang dibayarkan kepadanya, pencetakan sehat. Oke, di enter aja. Lanjut kita buat card ID-nya, masukkan alamatnya sesuai yang ada di soal. Oke, lanjut card numbernya kita masukkan yang percetakan sehat tadi ya. Nih, hasilnya masukkan di sini. Ntar pilih ya, purchasing. Nah, kalau ini udah sesuai, udah 0, record aja. Lanjut kita ke soal yang kedua, bukti penerimaan kas di sales. Kita ke resepnya, masukkan customernya. Di sini toko Diana, double klik aja. Akun resepnya sama dengan yang ada di soal. Oke. Terus payment metodenya, bentar. Ya, udah. ID-nya dulu, ini yang BKE B. Kalau saya nggak bisa pakai spasi, dihapus aja spasinya. Lanjut, tanggalnya jangan lupa
tanggal 4 Desember 2022. Payment methodnya pilih yang cek. Oke, use. Ini udah, amountnya di enter aja. Kalau udah out of balance-nya 0, di record aja. Oke, udah gini, lanjut ke soal berikutnya. Yang ini kita close. Nah, selanjutnya ini ada ini tuh kesini. Bener nggak? Oh ya, jangan lupa ubah layoutnya dulu jadi item. Kita pilih customer-nya. Tuh, kok indah ya. Oke, kita ubah terms-nya, pilih yang 30 hari tadi. Ini 30 hari ya, balance due days-nya. Udah, invoice-nya selalu ubah, dicek aja. Tanggalnya. Oke. Kita lakukan sudah ada di sana. Shape-nya ini kita lihat sesuai 9. Lanjut ke items ini, kita klik 5 aja, langsung enter. Oke. 7. 7. 6. Nah, masukkan harganya 12 juta. Oke. Nah, ini kalau hasil akhirnya total amount-nya udah sesuai sama yang ada di soal, bisa langsung di record aja, digeser. Oke, record. Kalau udah, ini bisa di close. Lanjut ke soal berikutnya. Ntar close dulu. Nah, ada di penerimaan kas ini ke purchase, langsung pay bills. Masukkan supplies-nya ini sesuai yang ada di soal. KTP Namas ya. Cek number-nya. Samakan. Terus tanggal. Amount-nya disamakan dengan yang ada di soal. Amount-nya diklik aja, langsung di enter. Kalau out of balance-nya udah 0, jangan lupa untuk selalu di record. Lanjut ke soal berikutnya, mata kredit ter. Ini di close aja, lanjut ke sales, enter sales. Customer-nya kita lihat toko Indah. Selalu perhatikan invoice, tanggalnya samakan. Oke. Tanggal. Sheet-nya kita sesuaikan dengan yang ada soal. Oke. Ini T karena ada minus ya, minus 1. Nah, pengembaliannya 1. Selanjutnya ini juga yang di 1 juga, barangnya masukkan harganya. Nah, oke. Ini juga masukkan harganya. Ntar ini keubah, kita ubah lagi. Minus 1 ya, dicek lagi. Oke. Ini totalnya udah sama ya, 2400. Kalau udah sama di record lagi aja. Lanjut ke soal. Jangan lupa di register dulu. Nah, ini kan di returns. Nah, terus kita apply. Lupa masukkan ID-nya sama kayak tadi. Tanggalnya juga.
Ya. Nah, ada kan ini karena yang di returnnya yang tanggal 7, jadi yang di amount-nya yang bawah ya, di close next tinggal close-nya. Lanjut kita ke voucher kas kecil, ke banking, spend money, akunnya kita ubah dulu jadi petty cash. Lanjut cek numbernya sesuaikan dengan yang ada di soal, tanggalnya juga. Oke, amountnya. Oke. Ini kita pilih ini teh, karena nggak ada kita buat lagi ya, toko Melody. Alamatnya Jalan Kartini, boleh masukkan di sitinya di Bandung, boleh juga nggak apa-apa, langsung oke aja. Nah, ini kan tadi udah dibuat, kita masuk ke cart, pilih yang tadi dibuat, toko Melody. Oke, masukkan. Nah, ini pilih ini ya, store supplies. Nah, karena ini udah 0, di record lagi aja. Lanjut ke soal berikutnya. Bukti penerimaan kelas. Kita balik lagi ke purchase, pay bills, memasukkan suppliersnya, ini PTSA. Oke, cek numbernya, samakan. Tanggalnya juga, maunya disamakan. Nah, ini umumnya kita diklik, jangan lupa di enter. Kalau out of balance-nya udah 0, di record lagi aja. Lanjut kita ke soal berikutnya nih, karena ini PTP Namas. Berarti personal kita yang enter sini dulu. Oke. Supplies-nya kita masukkan PTP Namas. Oke, lanjut. Terms-nya jangan lupa diubah yang 30 hari. Oke. Purchase number-nya tanggalnya juga, terus ini samakan tanggalnya juga ini. Lanjut ke sini ada 11 ya. 11 kayak tadi lagi, 5 aja langsung enter. Terus kuantitinya ini 1, klik 6 enter, harganya masukkan. Ini keubah ntar. Jadi nah, ini jumlahnya udah sesuai sama yang ada di soal. Jangan lupa untuk di record. Oke. Lanjut kita ke nota debit. Nah, ini ntar masuk PTP Namas ya. Tanggalnya samakan juga
harus sama posting date sama build date-nya. Bentar, itu ambilnya sesuaikan dengan satu lagi, klik 5 enter. Oke, harganya udah ada, ini kontennya juga minus juga, enter. Oke, jumlahnya udah sama ya. Ntar kita record dulu ke bawah. Oke, nah lanjut. Jangan lupa ke sini di returns. Nah, apply ID, tanggalnya masukkan sama kayak tadi, harus sesuai. Oke, klik amount-nya, jangan lupa di enter, terus record. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini di close aja. Nota konten di sini. Supplies, ini nama customer-nya. Nah, kita buat dulu persediaan tanah ya, card ID-nya samakan. Oke, customer-nya tambahkan penjualan tanah tadi, invoice jangan lupa samakan dengan yang ada di soal, tanggalnya juga. Ship-nya samakan dengan yang ada di soal, 7, ininya 5, enter aja. Lanjut, ini 8. Oke, harganya dimasukkan sesuai yang ada di soal. Oke, kalau total amount-nya udah sesuai dengan yang ada di soal, sama ya. Ini karena mata kontan, jadi pay today-nya diisi, disamakan jumlahnya. Oke, lanjut kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, yang tadi kita close, kita ke receive payment. Oke, nah ini customer-nya. Oke, kita print nomornya, tanggalnya jangan lupa. Tunggu, ini payment methodenya jangan lupa pilih yang cek, amount-nya diklik, ntar diklik, jangan lupa di enter ya. Kalau udah sesuai di record aja. Lanjut ke soal berikutnya, ini di close. Ntar lanjut ya ke kodingan. Ini oh ya, yang ini terms-nya ubah yang 30 hari. Jangan lupa untuk selalu cek invoice, tanggal samakan dengan yang ada di soal. Oke, tanggalnya. Oke, ship-nya juga ini samakan. Oke, enter. Harganya juga masukkan lagi 72 juta.
yang 12 juta sama 10 juta. Oke. Ntar ini habis. Nah, karena hasilnya udah sesuai ya, 123.200, 123.200. Oke. Lanjut. Kita fakturin. Kita ke purchase. Enter ini PT ESA. Lakukan seperti biasa. Ini ya termsnya jangan lupa pilih yang in a given 30 hari. Oke. Purchase number, tanggal jangan lupa disamakan sama yang di soal. Posting date-nya juga sama dengan bill date. Ini billnya 13.5, enter. Enter. Oke, ini ya udah ada. Samakan juga ini 10.200, yang ini 8.100. Oke, kalau totalnya udah sesuai, jangan lupa untuk selalu di record. Lanjut, bukti pengeluaran kas. Ini yang tadi di close aja. Kita ke pay bill, suppliersnya masukkan Civitirta. Civitirta ya. Civitirta, cek nomornya, tanggal, maunya jangan lupa. Oke, samakan, enter. Nah, ini diklik di sini, di enter. Kalau out of balance-nya udah 0, di record aja. Lanjut. Kita ke sales, receive payment, customers, yang sesuai ya. Nah, ini masih ada. Nah, ID numbernya. Tanggal. Nah, payment methodnya yang cek. Oke, ini udah sesuai. Amountnya diklik lalu enter aja. Kalau out of balance-nya udah 0, di record lagi aja. Ini di close. Lanjut. Kita ke voucher kas kecil. Banking, spend money. Account-nya diubah jadi petty cash. Card-nya udah kecil. Card numbernya, karena belum ada, kita buat namanya Bapak Dodi. Oke, di enter aja. Salah di alamat, tambahkan alamatnya, jangan dari Sartik. Klik OK. Nah, kalau udah, pilih yang Bapak Dodi tadi. Namanya pilih yang order. Oke. Yang order ya. Order operating expense. Namanya udah ada, lanjut aja di record. Faktur. Ini di close aja. Kita ke purchase.
enter. Suppliers-nya ini setir. Ini pilih 30 hari. Oke. Tanggalnya bill date-nya samakan dengan posting date. Di ruangan VIP ini. Samakan posting date-nya sama bill date. Oke. Purchase number-nya atas 2209. Tanggalnya udah. Nah, bilnya masukkan kuantitinya barang. Satu lagi. Harganya dimasukkan. Yang ini juga harganya masukkan. Nah, ini balance-nya udah sama hasilnya, di record lagi aja. Lanjut kita ke soal terakhir, faktur ya. Kita ke sales, enter, masukkan customer-nya. Ini ubah terms-nya. Tanggalnya jangan lupa. Oke. Sheet-nya sama dengan yang ada di soal 15. 5 enter. Selanjutnya 10. Barangnya enter. 6 enter. Harganya jangan lupa untuk dimasukkan sesuai dengan yang ada di soal. Lanjut. Kalau udah ya sama, jadi di record lagi aja. Cancel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, Bapak udah selesai.